Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan kembali kajian kita atau materi pembelajaran kita tentang takziah. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana pelaksanaan memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Pada saat yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan masalah takziah. Bagaimana takziah itu sebenarnya? Kalau kita melihat pelaksanaan takziah itu, rasanya ini masalah yang sudah biasa kita lakukan di tengah masyarakat, sehingga tidak asing kepada kita bagaimana yang dikatakan takziah. Tetapi sudahkah memenuhi yang sebenarnya takziah yang kita lakukan atau tidak? Maka kajian ini materi ini perlu kita kaji, walaupun sudah sering dan biasa kita melakukan pelaksanaan daripada materinya ini. Di sini perlu kita lihat bahwa takziah itu artinya adalah takziah itu atau melayat itu artinya adalah menghibur atau memberi semangat. Jadi takziah itu ataupun melayat dia bertujuan untuk menghibur atau memberi semangat untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah. Jadi kita itu menghibur atau memberi semangat. Di sini masalahnya. Kalau kita lihat menghibur, kita pikir menghibur itu memberikan hiburan. Ini untuk penafsiran yang dikatakan menghibur itu bukanlah kita memberikan hiburan atau kita menyewa keyboard atau musik-musik dan lain sebagainya, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini menghibur, kita itu memberi semangat, menampakkan diri kita agar kita upayakan agar si yang ditimpa musibah mendapat terhibur hatinya. Dengan melihat kita, dia sudah terhibur hatinya. Nah, jadi ini namanya menghibur. Bukan berarti yang dikatakan menghibur di sini adalah menyiapkan hiburan-hiburan. Misalnya musik-musik, bukan. Jadi kalau kita menyiapkan musik-musik, malah itu menjadi sedih pula si ahli musibah tadi. Kenapa? Rasanya seperti kita senang dan gembira atas derita yang diperolehnya. Jadi maka kita di sini yang kita maksud menghibur di sini adalah memberikan, walaupun dia sepatah dua kata, kita berikan, kita tunjukkan kepada dia, baik perilaku kita, perbuatan kita, perkataan kita, kita tunjukkan kepada dirinya bahwa kita merasakan derita yang dirasakannya. Ya, ini namanya menghibur. Jadi kita berikan nasihat-nasihat kepadanya agar dia tidak tahan, tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Kita harus menghiburnya, memberikan nasihat-nasihat, memberikan petunjuk, memberikan arahan-arahan kepada dia, karena suasana pada saat itu dia sangat dan luar biasa sedihnya. Karena itu beri dia kata-kata nasihat, beri dia petunjuk, beri dia harapan-harapan yang bisa menggembirakan dia, dan harapan itu harus memang kita wujudkan dalam kehidupan kita. Karena itulah namanya keagamaan kita. Begitulah namanya kebersamaan selaku umat Islam. Jadi orang yang namanya sedang dalam keadaan berduka cita, orang yang ditimpa musibah, kita disuruh untuk bertakziah ataupun melayat. Jadi pada orang yang sedang ditimpa musibah kematian, ya kan, para muajjiyin
Jadi di sana orang-orang yang melayat itu ada laki-laki, ada perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kalau laki-laki dia dikatakan muajjiin, dan kalau yang perempuan dikatakan muajjiat. Jadi pelayat itu kalau dia perempuan dikatakan muajjiat, kalau laki-laki muajjiin. Nah, itu bahasanya saja. Namun terkadang bahasa itu perlu kita untuk mengetahuinya. Jadi para muajjiin atau muajjiat, mereka itu hendaknya memberikan dorongan kekuatan amal. Jadi kekuatan amal memberi nasihat agar yang ditimpa musibah itu tetap sabar dan tabah dalam menerima ujian daripada Allah. Jadi orang yang melayat itu dia memberikan kekuatan, dia memberikan dorongan baik moral, material, kekuatan mental, ya, kekuatan mental ataupun nasihat. Berikan nasihat. Jangan kita memberikan kesedihan lagi kepada dia, tetapi berikanlah kabar gembira, berikanlah berita gembira, berikanlah nasihat-nasihat yang sangat bagus yang bisa diterimanya. Jadi bisa bilang umpamakan saja bahwa semuanya itu berikan dengan kata sabar, karena sabar itu sangat diperlukan pada saat itu. Contoh saja, bilangkan saja yang namanya ujian dari Allah, musibah dari Allah, musibah. Semua manusia, kalau namanya kematian, semua manusia pasti menemui yang namanya kematian. Jadi karenanya kita bisa memberikan gambaran kepada dirinya, ya, berupa nasihat bahwa manusia itu memang sudah jalannya kematian itu. Jadi tidak perlu untuk berlama-lama, tidak perlu bersedih kali, ya. Apalagi kita lihat ada orang sampai meratap terus, ya, meratap atas musibah yang dihadapinya, ya. Ini tidak boleh. Boleh kita sedih, tapi jangan sampai meratapi kejadian ke peristiwa itu, bahkan sampai mengucapkan yang ini, yang itu dan lain sebagainya dalam hal kejadian itu. Ini seolah kita tidak dapat menerima apa yang diputuskan Allah. Jadi kalau seperti ini akan menyalahi dirinya. Jadi karenanya kita harus banyak memberikan gambaran kepada ahli musibah agar tetap dia bersabar, karena sabar itu merupakan suatu penghibur bagi kita. Sabar itu adalah suatu jalan untuk menghibur diri kita. Jadi kalau hal ini tidak kita ungkapkan, malah kita memberi sakit kepada dia, tidak mendorongnya dalam kehidupan, ini menyalahi. Misalnya kalau ada meninggal, ya kan, meninggal dunia, lalu dia takziah, dibilangnya lah, oh makanya hari itu udah kubilang jangan begini, jangan begitu, ternyata dilakukannya juga, ya beginilah jadinya katanya. Ini salah, contoh seperti ini salah. Tetapi yang bagus itu sampaikan bahwa itu adalah kejadian yang sudah diberikan Allah janjinya kepada semua manusia yang pasti mengalami kematian. Jadi kematian itu bukan barang baru, kematian itu merupakan jalan bagi kita semua yang harus kita terima kepada kita semua. Maka karenanya kita harus menerima dengan tabah dan sabar. Itu yang kita ungkapkan ke orang yang ditimpa musibah sebagai contoh kecil saja. Nah, di sana kita akan temukan adab dalam bertakziah. Adab dalam bertakziah itu yang pertama kita menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal. Jadi
boleh. Sampai di sana kita mendoakan agar yang meninggal itu diampuni Allah segala dosanya. Kita berdoa untuk mendapat kebaikan. Jadi ini kan bagus. Jadi si ahli bait, ahli musibah, mereka terhibur dengan seperti ini. Nah, jadi ini merupakan etika kita. Ini merupakan adab kita untuk melakukan takziah ketika kita bertakziah, karena Rasul sudah menyampaikan al-adabu fauqal ilmu. Adab itu lebih berharga daripada ilmu. Jadi dalam bertakziah itu kita memiliki adab, sopan santun, tata kromo ya. Caranya bagaimana? Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga. Jadi ketika dalam bertakziah itu upayakan jangan diulang kembali masalahnya, berikan aja gambaran-gambaran atau dorongan-dorongan yang lebih bagus. Kalau misalnya kita melihat ahli musibah memiliki anak yang banyak, misalnya ya masih kecil-kecil pula, mereka kehidupannya sangat yang tergantung kepada, misalnya yang meninggal itu suami, tergantung kehidupannya kepada suami, anak ditinggalkan banyak kecil-kecil lagi. Ini kan luar biasa beratnya ini, baik akal pikiran maupun waktu saat ditinggalkan. Jadi seorang istri melihat anaknya yang banyak, sementara suami sudah terbujur meninggal dunia di depannya. Kehidupan ini hanya dia yang mencari kehidupan. Mungkin seperti ini akan sangat berat terpukul rasa seorang istri tadi. Bagaimana dan mana ke masa depannya. Maka ini kita bicarakan ketika bertakziah. Kita sampaikan bahwa yang pertama, terlihat sebagai seorang janda itu adalah berkewajiban orang Islam lainnya untuk memberi nafkah kepada mereka. Jadi anak-anaknya kita bilangkan, anak-anaknya akan mendapat santunan daripada orang-orang ataupun masyarakat Islam lainnya, karena mereka mendapat misalnya sedekah orang, zakat orang, infak orang dan lain sebagainya. Nah, seperti ini kita sampaikan supaya apa? Supaya dia tidak terpikir bagaimana nantinya hidup kami. Jadi supaya lebih ringan pemikiran dia. Maka hal inilah, seperti inilah yang bisa kita berikan, kita beri hiburan kepada si ahli musibah. Kemudian hindari canda tawa, apalagi terbahak-bahak. Ketika bertakziah, sebagai adabnya, kita tidak diperkenankan untuk bercanda, apalagi terbahak-bahak. Kalau sudah kita lakukan yang demikian, itu sangat tidak manusiawi lagi, tidak menghargai orang yang sedang dalam ditimpa musibah atau kemalangan. Jadi bagaimana pada saat bertakziah itu kita cerita tentang amal ibadah, cerita tentang dosa dan lain sebagainya. Tidak boleh kita pada saat itu berceritakan yang untuk membawa kepada lelucon. Tidak boleh. Bagusan kita diam kalau tidak ada apa cerita kita. Bagusan kita diam. Nah, hal ini salah satu daripada adab kita untuk bertakziah. Jadi kalau selama ini kita melakukan bertakziah dengan bercerita humor dan lain sebagainya, itu sudah menyalahi. Makanya dengan mengkaji materi kita seperti ini, sederhana tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan kita, tidak melanggar etika dalam bertakziah. Berikut adalah usahakan turut mensolatkan si jenazah.
Jadi kita mengusahakan untuk mensolatkan, supaya ikut mensolatkan. Kalau kita lihat terkadang di tengah masyarakat banyak yang takziah ke sana, banyak yang melayat, tetapi sedikit orang yang untuk mensolatkan. Jadi ini sebenarnya kurang bagus. Yang bagusnya adalah ketika sudah sampai ke sana, usahakan ikut kita mensolatkan, karena kita mendoakan agar si jenazah atau si mayit tadi mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Pada saat seperti itu, kita tetangganya, ya kita bersedekah baik tenaga maupun materi. Kita berusaha untuk memasak makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Pada hari itu yang ditimpa musibah keadaan susah, tak terpikir makanan dia lagi. Maka kita tetangganya coba kita upayakan bagaimana untuk menciptakan ataupun bagaimana untuk membantu dia memasak atau membuat makanan. Itu sangat penting sekali. Baik kita tetangganya harus menyiapkan itu, karena para tamunya nanti ada yang jauh yang datang. Kalau orang lingkungan mungkin bisa dia pulang, tetapi bagi yang jauh tentu mereka harus kita siapkan makanan walaupun seadanya. Jadi hal inilah adabnya untuk melayat. Jadi bertakziah itu demikian caranya. Apa yang sudah kita pelajari kita laksanakan, apalagi dalam adab bertakziah ini perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita, khususnya mensolatkan, ikut kita mensolatkan dan mengantarkan ke kuburan. Jangan kita pilih kasih, jangan dan lain sebagainya. Kalau masih ada waktu kita, silakan, lebih bagus untuk ikut mensolatkannya. Bagi tetangga yang kita kemalangan, siapkanlah makanan di sana, masaklah ya makanan di sana supaya ada bisa makanan mereka yang ditimpa musibah tadi. Betapa besar pahalanya kita membantu yang seperti demikian. Serasa cukup demikian sebagai materi pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.